mengikuti pengajian atau taklim. Ini oleh Muhammadiyah, ya, ini dijadikan sebagai persyaratan wajib organisasi. Ranting berdiri, ya, itu persyaratannya antara lain satu, ya, memiliki amal usaha berupa pengajian anggota, pengajian umum, ya. Ini persyaratan, ya, sehingga menjadi anggota Muhammadiyah, ya, itu salah satu yang harus dilakukan ya ngaji. Maka Allah yarham Pak AR itu sering mengatakan pengajian itu adalah ruhnya gerakan Muhammadiyah. Karena itu ruh, ya, kalau manusia punya ruh, ruhnya sudah oncat, ruhnya sudah keluar dari badan kita, kita masih bisa disebut manusia atau tidak? Biasanya orang tinggal mengatakan, oh ini jenazah, ya, tidak lagi dikatakan orang, ya, ini tinggal jenazahnya Pak Anu. Nah, sehingga dengan pengajian ini insya Allah akan membawa kita tambah ilmu, karena di dalam pengajian ini bisa menjadi media pembelajaran. Ada fungsi penting lainnya menjadi atmosfer kehidupan Islami, sehingga dengan atmosfer Islami ini kita berada dalam lingkungan yang soleh dan kita akan berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini betapa pentingnya pengajian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, beliau bersabda, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, ya. Ini antara lain masjid, ini rumah Allah ini, ya. Membaca kitab Al-Quran dan saling mempelajarinya di antara mereka. Ini kan majelis taklim, ya, pengajian, ya. Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Abu Daud. Masya Allah, ya, diberikan ketenangan, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk langit, ya, diliputi rahmat. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga kalau Muhammadiyah menggerakkan untuk pengajian, ini dampaknya amat luar biasa. Nah, kapan sebaiknya kita ngaji? Ini ada hadis dari Tirmidzi, ya, yang artinya dari Anas bin Malik, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat pagi hari, maksudnya subuh secara berjamaah di masjid, ya, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan haji dan umrah, sempurna-sempurna. Pengajian bisa menjadi bagian dari zikir, karena di dalam pengajian itu kita mengingat Allah dan mengajak untuk mengingat Allah, diberikan pahala yang luar biasa. Sehingga waktu setelah sholat subuh hingga syuruk itu adalah waktu istimewa untuk pengajian di masjid, ya. Dapat jamaah sholat subuh, ya. Nanti dapat sholat syuruk, ya. Begitu selesai syuruk, selesai, ya, tunggu beberapa saat, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, kita diapresiasi seperti haji dan umrah, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?
Para sahabat tentu berkata, ya, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah namanya ribat, mencurahkan diri dalam ketaatan. Itulah yang namanya ribat. Bapak Ibu, saudara sekalian, waktu yang paling memungkinkan adalah maghrib isya. Karena biasanya kita bekerja bisa sampai jelang maghrib kita sudah bisa berangkat ke masjid, ya. Kita niati sampai isya, sehingga kita menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat isya. Kita dapat amalan yang amalan namanya ribat, dan di situ menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Kesempatan yang khusus. Maka kalau kita menyelenggarakan pengajian-pengajian di masjid-masjid kita, maghrib isya, maka kita juga dapat amalan ngaji, dapat amalan ribat. Mendorong masyarakat berjamaah maghrib, berjamaah isya. Maka amalan itu menjadi berlipat-lipat nilainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak marilah kita banyak memanfaatkan waktu maghrib isya untuk ngaji, waktu subuh sampai duha untuk mengaji. Inilah waktu yang terbaik menurut saya. Boleh juga ditambah yang lain-lain. Nah, marilah kita berkomitmen, ya, mengikuti pengajian di lingkungan Muhammadiyah, ya, minimal seminggu sekali. Silahkan dikelola, ya, sehingga anggota-anggota kita mempunyai akses untuk mengikuti pengajian, ya, seminggu sekali. Di dalam aplikasi Golden Habit, ya, pengajian ini juga ada aplikasinya, ya. Antara lain saya mengikuti pengajian taklim hari ini. Pengajian yang saya ikuti dilaksanakan di masjid karena istimewa. Saya membuat rencana tindak lanjut atas materi pengajian. Ini yang banyak tidak dilakukan, ya. Orang ngaji pulang ya gitu saja. Bagusnya setiap pengajian ada RTL. Saya mencatat dan membuat resume isi pengajian, ya. Saya melaksanakan atau berkomitmen untuk melakukan rencana tindak lanjut, sehingga pengajian-pengajian kita itu punya efek menggerakkan. Bukan hanya orang datang mendengar sambil ngantuk, ya, tapi harus awas, waspada apa yang disampaikan, catat yang penting-penting, bikin komitmen, bikin rencana tindak lanjut. Sehingga setiap pengajian mesti ada follow up-nya. Ini mempelajari Islam, menimbulkan karakter pembelajar, ya, yang dibentuk dengan tadarus Al-Quran, membaca dan mengikuti taklim.